Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel pendidikan ini. Untuk kali ini saya akan kembali berbagi tentang beasiswa. Nah, kali ini adalah beasiswa dari Bank Indonesia. Mana Bank Indonesia ini setiap tahun memberikan beasiswa pada para pelajar dan mahasiswa. Nah, bagaimana untuk tahun 2022 dan seterusnya? Tentu ini akan saya bagikan pengalaman dari salah seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia ini. Saya ambil dari edukasi dan ditulis oleh Neneng Zubaidah pada hari Minggu 14 November yang lalu. Nah, bagaimana beasiswa Bank Indonesia ini dan apa persyaratannya serta ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, berikut ini saya bagikan melalui PowerPoint yang sudah kami persiapkan. Ya, ini jadi sekali lagi ini ditulis oleh Neneng Zubaidah pada hari Minggu 14 November 2021 pukul 14.47 waktu Indonesia bagian Barat, dan saya ambil dari edukasi. Di Jakarta, dari edukasi bahwa beasiswa Bank Indonesia atau BI menjadi salah satu incaran para pejuang atau pencari beasiswa di Indonesia. Oleh sebab itu persaingannya pun terbilang ketat. Para pemburu beasiswa harus mempersiapkan diri, baik kemampuan maupun dokumen penunjang untuk mendapatkan beasiswa bergengsi ini. Namun salah satu award Bank Indonesia unggulan scholarship, jadi salah satu dari penerima beasiswa Bank Indonesia unggulan scholarship yang bernama Rahardian Satya Mandala Putra memberikan informasi mengenai beasiswa ini. Tujuannya agar para pemburu atau para pencari beasiswa dari Bank Indonesia ini bisa sukses menjadi penerima beasiswa yang diberikan oleh Bank Sentral Indonesia tersebut. Nah, jadi pengalaman saudara Rahardian Satya Mandala Putra ini dibagikan kepada kita semuanya, termasuk Bapak Ibu, adik-adik. Ini kiranya nantinya bisa mempersiapkan sejak dini untuk dapat mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia ini. Menurut Mandala, sapaan akrabnya dari Rahardian Satya Mandala Putra ini, beasiswa Bank Indonesia merupakan salah satu jalur yang bisa ditempuh calon mahasiswa untuk mendapatkan kuliah gratis. Tidak hanya biaya kuliah, mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima beasiswa BI akan mendapatkan uang saku. Jadi tidak hanya kuliah gratis, juga akan memperoleh uang saku. Beasiswa Bank Indonesia memiliki dua jenis, yaitu beasiswa reguler dan beasiswa unggulan. Adapun perbedaan dari kedua beasiswa tersebut adalah pada nominal atau pada jumlah dan persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi ada dua beasiswa Bank Indonesia, ada beasiswa reguler dan beasiswa unggulan. Perbedaannya pada jumlah yang diterima dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para penerima beasiswa atau para calon penerima beasiswa. Untuk beasiswa unggulan terdapat tambahan persyaratan berupa tes TOEFL dan beberapa ketentuan yang berbeda dengan beasiswa Bank Indonesia reguler. Jadi kalau beasiswa reguler itu tidak ada syarat TOEFL dan beberapa ketentuan.
Tapi kalau unggulan ada syarat tes tupel dan beberapa ketentuan lain. Tuturnya pada tutur Mas Rahardian ini pada webinar scholarship yang digelar BEM Unair, melansir laman resmi Unair di unair.ac.id Minggu 14 November 2021. Mandala menjelaskan beberapa persiapan untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Ini tolong diperhatikan yang menginginkan beasiswa dari Bank Indonesia yang harus dipersiapkan sejak dini. Pertama, mahasiswa harus menyiapkan dokumen sejak jauh hari, tentunya dokumen-dokumen persyaratannya. Kemudian hindari persiapan administrasi yang mendadak. Jadi jangan mendadak-mendadak, makanya ini perlu saya sampaikan. Mari kita persiapkan sejak dini bagi para pencari beasiswa Bank Indonesia ini. Yang ketiga, mahasiswa menyusun surat motivasi yang menarik dengan banyak melakukan konsultasi kepada dosen atau kakak tingkat yang pernah menerima beasiswa dari Bank Indonesia. Jangan segan, jangan malu untuk menulis surat motivasi ini, dan jangan malu berkonsultasi kepada dosen atau kepada kakak tingkat yang pernah menerima beasiswa Bank Indonesia ini karena mereka sudah punya pengalaman. Persiapan ketiga adalah mencari surat rekomendasi kepada orang yang tepat, seperti dosen atau orang yang penting dalam pendidikan. Ini jangan lupa mencari rekomendasi kepada orang yang tepat. Mahasiswa juga harus menyiapkan file map dengan tepat dan rinci serta realistis. Jangan mengawang-awang selanjutnya. Mandala menyebutkan ada 3 tahapan yang harus dilewati para pejuang atau pencari beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama, seleksinya itu ada seleksi administrasi. Pada tahap tersebut, mahasiswa harus menyiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan seperti motivasi letter, surat rekomendasi, dan file dan live map yang realistis selama 5 tahun ke depan atau selama memiliki rencana yang realistis untuk 5 tahun ke depan selama kuliah. 2 tahap selanjutnya adalah seleksi wawancara dengan petinggi Bank Indonesia mengenai kontribusi selama di bangku kuliah hingga motivasi mengikuti scholarship. Jadi ada wawancara mengenai kontribusi selama di bangku kuliah apa saja yang sudah dilakukan dan sampai kepada motivasi apa mengikuti kegiatan scholarship atau beasiswa scholarship ini. Tahap ketiga adalah tahap pengumuman hasil. Dengan menjadi award Bank Indonesia Scholarship, mahasiswa dapat langsung bergabung dalam komunitas generasi baru Indonesia atau GENBI. GENBI itu singkatan dari generasi baru Indonesia. Mereka juga bisa mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan pelatihan soft skill lainnya. Nah, ini syarat dan ketentuan pendaftaran beasiswa Bank Indonesia yang perlu diketahui. Pertama, mahasiswa reguler minimal telah menyelesaikan 40 SKS atau 3 semester. Dari latar belakang ekonomi kurang mampu atau keluarga prasejahtera, nanti ditunjukkan dengan SKTM atau kalau memiliki lagi adalah KIP. IPK atau indeks prestasi kumulatif minimal 3,00, mengisi formulir form biodata online atau langsung mengisinya di kampus. Usia maksimal 23 tahun pada saat menerima beasiswa.
7. Tidak sedang bekerja atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain. 8. Tidak sedang menerima beasiswa atau status ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain. Kesembilan, mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. 10. Bersedia berperan aktif mengelola dan mengembangkan komunitas mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia serta berpartisipasi pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Ini 10 syarat dan ketentuan ini tolong bisa diperhatikan dan untuk dipenuhi dan dipersiapkan dari sekarang supaya ketika nanti sewaktu-waktu ada pendaftaran langsung bisa mendaftar. Kemudian ini dokumen administrasi yang perlu dipersiapkan untuk nantinya dikumpulkan. Apa saja itu? Yang pertama, kartu hasil studi semester terakhir, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kartu BLT, Jamkesmas, atau mungkin Raskin. Ketiga, fotokopi transkrip nilai yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang. 4. Fotokopi KTP. 5. Fotokopi kartu keluarga. 6. Kurikulum vitae atau CV. 7. Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi yang berwenang. Jadi kalau dari instansi yang berwenang, kalau orang tuanya pegawai ya dari atasannya, kalau masyarakat umum bukan pegawai, kalau perusahaan ya dari atasan di perusahaan, kalau dari masyarakat umum ya dari sekurang-kurangnya kepala desa atau lurah. Kemudian yang ke-8, fotokopi kartu mahasiswa. 9. Fotokopi buku rekening bank bagian depan atas nama mahasiswa. 10. Surat pernyataan tidak sedang bekerja. 11. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa. 12. Surat rekomendasi dari pimpinan fakultas. 13. Surat pernyataan bersedia untuk berperan aktif mengelola dan mengembangkan komunitas mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia serta berpartisipasi pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 14. Surat keterangan dari kepala desa atau lurah di mana orang tua calon penerima beasiswa berdomisili yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar tidak mampu membiayai perkuliahan anaknya, jadi orang tua ya tadi tidak mampu membiayai perkuliahan anaknya yang namanya tercantum pada surat tersebut. 15. Berkas dibuat 2 rangkap. Jadi ingat 2 rangkap, masukkan dalam 1 map dan dikumpulkan ke subbagian kemahasiswaan. Ini ya tadi sudah, kalau memang ini diperlukan ya tadi difotoi saja ya. Tahapan seleksi sebenarnya tadi sudah, tidak ada jeleknya saya sampaikan lagi. Seleksi secara umum dilakukan 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 merupakan tahap seleksi administrasi, sedangkan tahap 2 adalah seleksi khusus untuk yang lolos seleksi tahap 1. Jadi kalau tahap 1 sudah tidak lolos ya tidak akan diseleksi tahap 2. Ini seleksi tahap 1. Seleksi pada tahap 1 yaitu seleksi administrasi, di mana calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Tadi sudah bagaimana tadi disebutkan di atas.
Panitia akan menyeleksi berkas-berkas administrasi yang telah dikumpulkan oleh peserta. Bagi peserta yang dinyatakan lulus pada tahap 1 ini dapat mengikuti seleksi tahap 2. Kalau seleksi tahap 1 tidak lulus ya tidak akan mengikuti seleksi tahap kedua. Hanya persiapkan persyaratan administrasi sejak dini, jangan mendadak nanti ada yang kelewatan sehingga tidak lulus. Perhatikan tadi persyaratan-persyaratan yang harus dikumpulkan. Tahap 2, seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 hanya dapat diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi tahap 1. Seleksi tahap 2 ini adalah tes wawancara. Di tes tahap 2 adalah tes wawancara. Nah, seleksi tahap selanjutnya, setelah melalui seleksi tahap 1 dan tahap 2, selanjutnya yaitu melihat pengumuman kelulusan, pembentukan organisasi Genbi, generasi baru Indonesia tadi, dan pengembangan kompetensi mahasiswa yang bersangkutan. Lanjut. Seleksi di atas disesuaikan dengan kampus Anda masing-masing karena di setiap kampus tidak semuanya sama. Jadi harus berkoordinasi dengan baik karena di sini hanya memberikan informasi secara umum. Jadi silakan bertanya di kampus masing-masing karena masing-masing seleksi di tahap ini, tahap 3 ini tidaklah sama untuk setiap kampus. Nah, jadi tahapan seleksi keseluruhan tadi kalau dirangkum seperti berikut ini. Tahap seleksi tahap 1 administrasi dan kriteria umum. Seleksi tahap 2 wawancara, kemudian pengumuman, pembentukan organisasi Genbi, dan pengembangan kompetensi. Demikian disampaikan pengumuman persyaratan dan persiapan untuk pendaftaran beasiswa Bank Indonesia, di mana persaingannya sangat ketat karena banyak yang menginginkan. Oleh karena itu, bagi yang menginginkan mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini untuk tahun 2022 maupun tahun-tahun mendatang, persiapkan sejak dini, baik fisik maupun non-fisik. Fisik itu persiapan kalau nanti untuk wawancara, sehingga sudah siap dari sekarang bertanya-tanya kepada yang sudah punya pengalaman, bertanya kepada dosen. Dan jangan lupa persyaratan administrasi tadi supaya dipersiapkan jauh-jauh hari, sehingga nanti sampai saatnya tidak ada lagi yang kelewatan. Demikian informasi terkait dengan beasiswa Bank Indonesia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang dirasakan kurang berkenan. Dan mungkin juga ada informasi yang kurang pas. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan tetap semangat. Terima kasih.